Ya, jadi ini merupakan halaman utama dari fitur pelaporan, dan pada kali ini saya akan menjelaskan fitur pelaporan bagian pengembang. Pertama-tama yang harus dilakukan oleh pengembang jika ingin mengakses halamannya, yaitu pertama melakukan login dengan akun yang telah dimiliki oleh pengembang. Jika pengembang tidak memiliki akun, maka pengembang harus melakukan register akun terlebih dahulu. Register akun ini bisa dilakukan dengan menekan tombol register yang ada di navbar bagian kanan. Nah, setelah pengembang mengklik tombol register, maka untuk mendaftarkan akunnya, pengembang harus mengisikan username, email, password yang diinginkan. Setelah selesai mengisi semua data-data yang diminta, maka pengembang tinggal mengklik tombol next. Setelah pengembang melakukan register, maka akan login dengan sendirinya. Kemudian jika pengembang ingin melakukan logout, bisa dilakukan di navbar sini dan mengklik tombol logout. Kemudian pengembang juga bisa login kembali dengan mengklik tombol login yang ada di navbar bagian kanan dengan memasukkan username dan juga password yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah pengembang berhasil melakukan login, maka pengembang masuk ke dalam halaman utama pengembang seperti yang bisa dilihat. Kemudian bisa dilihat di sini navbarnya juga berubah dan di sini username dari pengembang ditampilkan. Dan ini merupakan tempat untuk melihat notifikasi. Dan di sini user bisa melihat halaman utama dari pengembang. Di sini terdapat panduan pengisian form pelaporan. Kemudian terdapat juga penjelasan mengenai form data perusahaan, yang data-data yang perlu diisikan dalam form ini, kemudian ekstensi file yang dibutuhkan. Kemudian juga terdapat penjelasan mengenai form data proyek dan penjelasan-penjelasan mengenai apa yang harus diisikan dan juga ekstensi file yang perlu diupload nantinya. Kemudian jika pengembang ingin mendaftarkan data perusahaannya, maka bisa dilakukan melalui navbar dan mengklik tombol tambah data perusahaan. Nah, di sini pengembang tinggal mengisikan data-data yang diminta dan juga mengupload file yang diminta, foto pemilik, KTP pemilik, dan juga akta pendirian badan usaha atau badan hukum sesuai dengan keterangan ekstensi yang diharuskan. Setelah pengembang selesai mengisikan data-datanya, maka tinggal mengklik tombol submit. Jika pengembang ingin melihat data perusahaan yang telah dimasukkan, maka bisa lewat navbar sini dan mengklik tombol lihat data perusahaan. Nah, di sini data yang tadi diisikan oleh pengembang dapat ditampilkan. Dan ini juga bisa melihat foto, KTP, dan juga akta pendirian badan usaha. Selain melihat detail perusahaan, pengembang juga dapat melakukan update data perusahaan jika ada data yang salah atau ingin diganti dengan mengklik tombol update data perusahaan pada halaman detail perusahaan. Nah, di sini pengembang tinggal mengganti data mana saja yang ingin diupdate. Misalnya ini. Dan untuk memperbaruinya, tinggal mengklik tombol update. Bisa dilihat data telah terperbarui. Kemudian pengembang hanya bisa mendaftarkan satu perusahaannya. Kalau lebih dari itu tidak bisa. Kemudian jika pengembang ingin menambahkan data proyeknya, maka bisa melalui navbar dan kemudian mengklik tombol tambah data proyek. Kenapa error? Karena data perusahaan belum diverifikasi oleh admin. Nah, jadi setelah pengembang mendaftarkan data perusahaan, maka pengembang harus menunggu data perusahaan tersebut diverifikasi terlebih dahulu oleh admin. Setelah itu baru pengembang dapat mendaftarkan data proyek mereka. Setelah data perusahaan diverifikasi oleh admin, maka pengembang dapat menambahkan data proyek mereka di form data proyek. Nah, pada halaman pertama ini, pengembang diminta untuk mengisi detail dari proyek. Kemudian, di halaman kedua, pengembang diminta untuk mengisi tipe rumah yang telah dipilih, yaitu di sini tipe rumah tapak, dan mengisikan sesuai dengan jumlah tipe rumah yang telah diisikan, yaitu tadi diisi 3, dan setiap jenisnya diisikan luas bangunan, luas tanah, dan juga jumlah unit. Di sini pengembang dianjurkan untuk mengisikan sesuai dengan keterangan satuan yang telah diberikan. Kemudian di halaman ketiga,
pengembang diminta untuk mengisikan data jenis PSU. Bisa dilihat di sini, sudah ada semua keterangan satuan yang diminta. Nah, pengembang tidak perlu mengisikan semua data jenis PSU ini, isikan saja yang memang ada. Ya kalau tidak ada, dikosongi saja tidak apa-apa. Misalnya ini. Kemudian di sini juga terdapat opsi untuk mengisikan jika semisal perihal yang mau diisikan jenis PSU-nya tidak terdapat di list form jenis PSU ini. Jadi bisa diisikan di sini. Jika tidak ada, maka dapat mengosonginya saja. Kemudian di halaman keempat ini, pengembang diminta untuk mengisikan data perizinan yang berkaitan dengan proyek yang dibangun, seperti site plan, UKL, UPL, izin mendirikan bangunan, dan izin penggunaan bangunan. Di sini format jenis ekstensi file yang harus diupload sudah diberi keterangan. Kemudian setelah pengembang sudah selesai mengisikan semua data proyek, maka pengembang tinggal menekan tombol submit. Setelah itu, jika pengembang ingin melihat daftar proyek yang telah dibuat mereka, maka bisa melalui navbar ini dan kemudian ke halaman detail perusahaan. Kemudian di bagian paling bawah ini terdapat tombol untuk lihat daftar proyek. Nah, proyek yang tadi sudah didaftarkan sebelumnya oleh pengembang dapat terlihat di halaman ini. Bisa dilihat di daftar proyek ini terdapat informasi singkat mengenai proyek-proyek yang sudah didaftarkan oleh pengembang sebelumnya. Dan di sini juga bisa melihat status verifikasi dari data proyek yang bersangkutan. Kemudian jika pengembang ingin kembali ke detail perusahaan, bisa tinggal mengklik tombol ini. Kemudian jika pengembang ingin melihat informasi lebih lanjut mengenai proyek yang bersangkutan, maka tinggal ditekan proyek mana yang ingin dilihat. Nah, di sini pengembang akan masuk ke dalam halaman folder proyek. Di dalam folder proyek ini terdapat 4 tombol yang bisa ditekan, yaitu pengembang bisa melihat detail proyek, rincian rumah tapak, detail jenis PSU, dan juga detail perizinan. Kemudian jika pengembang ingin kembali ke daftar proyek, bisa menekan tombol ini. Kemudian di halaman ini, pengembang bisa melihat status verifikasi dari detail proyek, rincian rumah tapak, detail jenis PSU, dan juga detail perizinan. Kemudian pengembang juga bisa melihat detail proyek dengan menekan tombol ini. Nah, di sini bisa dilihat detail proyek dari pengembang yang telah diisikan sebelumnya. Kemudian jika ingin kembali ke folder proyek, tinggal tekan tombol ini. Kemudian pengembang juga bisa melihat rincian rumah tapak. Dan kemudian pengembang juga bisa melihat detail jenis PSU yang sudah diisikan sebelumnya. Dan yang terakhir, pengembang juga bisa melihat detail perizinan yang sudah diisikan sebelumnya. Dan jika ingin kembali ke folder proyek, tinggal tekan tombol ini. Kemudian pengembang juga bisa mengupdate data proyek jika ada yang salah. Selain itu, pengembang juga bisa mengupdate rincian rumah tapak. Dan pengembang juga bisa mengupdate detail jenis PSU. Dan yang terakhir, pengembang juga bisa mengupdate detail perizinan. Jika data sudah diverifikasi oleh admin, maka data tersebut tidak bisa diupdate kembali, sedangkan data yang belum diverifikasi bisa diupdate oleh pengembang. Kemudian pengembang juga dapat melihat notifikasi yang dikirimkan oleh admin melalui aplikasi dengan cara menekan tombol lonceng yang ada di navbar. Nah, jika ada notifikasi untuk pengembang yang belum dibaca, maka akan muncul simbol angka 123 sesuai dengan jumlah notifikasi yang belum dibaca. Dan jika pengembang menekan tombol lonceng seperti ini, maka notifikasi ini sudah terbaca dan simbol angka 123 tidak akan muncul kembali karena notifikasinya sudah terbaca. Sekian penjelasan dari saya mengenai fitur pelaporan bagian pengembang. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.